Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, if you watched the video in the morning. In the transformational geometry, our next topic is about transformation. Oke ya, tentang transformasi. Sumber utama kita adalah buku ini, An Introduction to Transformational Geometry. Okay? Our definition of a function is very broad and general. Selama ini, definisi kita tentang sebuah fungsi itu sangat umum dan sangat luas dan umum ya. It refers simply to a pair set and a correspondent between them. Jadi selama ini definisi fungsi itu adalah sepasang himpunan dan correspondence di antara mereka. Nah, the correspondent itu subject to the sole restriction that only one member of the second set might be associated with a given element of the first set. Jadi fungsi itu ada restriction-nya di mana only one member dari set yang kedua atau himpunan kawan may be associated with a given element of the first set. Jadi korespondennya itu, setiap anggota di himpunan kawan itu haruslah merupakan asosiasinya itu, korespondennya itu di himpunan yang pertama satu buah elemen. And no condition are imposed as to what kind of objects are suitable for membership in either set. From now on, however, we shall be interested only in function whose domains and range are both sets of point. Jadi dalam kebutuhan kita di geometri transformasi ini, from now on ya, dalam pembahasan kita domain dan range-nya itu adalah titik-titik gitu ya, himpunan titik-titik. To give a geometric flavor to our vocabulary, we shall often refer to such functions as mapping, pemetaan. Or we may say that a certain function maps one set of points into or onto another set of points. Perhatikan perbedaan antara kenapa dia tulis into dan onto. Jadi ada dua buah himpunan titik-titik, lalu dia memetakan dari himpunan titik-titik yang pertama ke himpunan titik-titik yang kedua, baik secara into ya, ataupun onto. Let us consider a pair of examples of mapping. Nah, contoh. Assume that, ini lambang himpunan ya. Assume that C is the circle with center P. Kita misalkan, C itu adalah sebuah lingkaran dengan titik pusat P. Lalu, T adalah sebuah garis. Dan AB adalah diameter dari C yang paralel terhadap T. Gimana kira-kira nih? Coba kita lihat ya. Ini dia. Kata soal kita, ada sebuah lingkaran. Ya, ada sebuah lingkaran yang mana pusatnya itu di P. Lalu, ada sebuah garis T di luar. Ini dia, garis T. Dan diameter AB, garis diameter ini, sejajar dengan garis P. Bisa memahaminya? Bisa ya? Oke. Sekarang kita kembali ke sini. Jadi ini sudah kita lihat, ada sebuah lingkaran C dengan pusat P. Ada sebuah garis T dan diameter AB merupakan diameter dari C ya, dan dia paralel terhadap garis T. Sebagaimana yang ditunjukkan di gambar tadi. Let F be the mapping from A sama dengan B dikurang A, B. Nah, apa maksudnya? Kita misalkan sebuah F itu adalah fungsi ya. Fungsi F itu adalah pemetaan dari A, yang mana A itu
merupakan C dikurang titik A, B, that is the given circle with the point A and B deleted. Jadi kalau tadi kan ada sebuah lingkaran, ada pusatnya itu P, lalu ada diameternya itu A, B. Berarti ini titik B di sini kan? Ini juga titik A. Nah, katanya F adalah sebuah fungsi yang memetakan sebuah A, berarti A ini adalah sebuah lingkaran. Lingkaran yang mana? Lingkaran yang ini tadi, tapi titik A dan B-nya dihilangkan. Ya, berarti lingkaran C dengan dikurangi titik A dan titik B. Berarti titik A, titik B ini hilang. Nah, pusatnya masih tetap P. Itu dia maksudnya. To the line T such that if X is any point of A. Jadi dia dipetakan ya, di mapping. Ini circle A jadinya ya, ini circle A. Kalau yang ini tadi circle C ya. Ini lingkarannya sama, ini gambar aja guys. Lalu dipetakan ke garis T tadi kan. Ada sebuah garis T. Nah di sini ya, to the line T such that if X is any point of A, then the image of X under F is the intersection of line PX with T. Jadi, kalau misalnya ada sebuah titik sembarang diambil di lingkaran ini, yaitu titik X misalnya, ya, titik X is any point of A, then the image of X under F is the intersection of line PX with T. Nah, kan? Berarti katanya pemetaannya adalah interseksi antara garis PX dengan intersection ya, garis PX dengan garis T. Artinya nanti kalau misalnya di sini letak titik X-nya, misal ya, kalau di sini letak titik X yang sembarang tadi, maka diperpanjang PX ini dihubungkan dengan titik P ya, maka itulah dia garis PX. Pemetaannya adalah di sini. Adalah intersection-nya dengan garis T. Maka di titik inilah dia pemetaannya. Nah, itu dia maksud ini. Maksud dari pernyataan yang ada di sini. Jadi, sebelumnya ya. Ini. Jadi, katanya di sini, kita bisa mengatakan bahwa if Y sama dengan PX intersection T, then Fx sama dengan Y. Berarti tadi titik yang merupakan intersection atau perpotongan antara garis PX dengan T adalah titik Y, maka Fx, pemetaan Fx itu dalam fungsi F adalah Y. Jadi ini titik yang ini adalah Y. Ya, titik perpotongannya ini. Sehingga di dalam fungsi kita F titik X tersebut di dalam fungsi F yang ini, fungsi F ini, katanya kan fungsi F itu mapping dari A ke T. Maka Fx itu sama dengan Y. Mana X ini dia, lalu ini Y-nya. Note that F maps A onto T. For if W is any point of T, of any point on T, we can always find a point Z1 on the circle such that Fz1 sama dengan W. This is done by connecting W to P and letting Z1 sama dengan C intersection WP. Nah, apa maksudnya? Jadi coba kita hapus dulu yang ini ya, gambar ini. Nah, kita kembali ke... Jadi maksudnya adalah, coba dulu gambar tadi ya. Ini circle A, ini titik P. Itu ya, titik P. Lalu ini garis T. Garis T.
Kalau yang bagian ini tadi sudah ya, bahwasanya fx sama dengan y ini sudah kita jelaskan tadi. Kalau ada titik x sembarang, dimanapun letaknya di circle ini, maka pemetaannya terhadap t dalam fungsi f ini adalah ditarik garis dari x itu ke p, lalu ditarik garisnya sampai dia berpotongan dengan t. Titik perpotongan itu adalah pemetaannya. Nah, sekarang kita bisa katakan bahwa fungsi f itu memetakan a onto t. Jadi beda onto sama into, masih ingat? Kalau into ke dalam, kalau onto kepada. Maka kalau kepada artinya semua anggota T ini, semua anggota titik-titik di T ini menjadi peta dari hasil pemetaan dari circle ini. Nah, kenapa? Katanya, we can always find a point Z1 on the circle. Kita selalu bisa menemukan sebuah titik Z1 misalnya pada lingkaran, yang mana F Z1 itu sama dengan W. Berarti W itu adalah sebuah titik di T, ini kan? W, sebuah titik di T. Maka misalnya kita ambil titiknya di sini. Kita ambil titik di sini misalnya W, maka akan selalu ada Z1 di lingkaran ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menghubungkan titik W dengan P. Ya kan? Kalau begitu, akan selalu dapat titik di sini. Nih, Z1 misalnya. Ya, itu Z1-nya. Kenapa Z1? Itu karena dia adalah perpotongan di lingkaran tersebut, adalah sebuah titik di lingkaran ini. Gitu. Dengan kata lain, FZ1 pada fungsi F kita ini adalah W. Z1 bisa di mana saja ya, bisa sembarang titik di lingkaran ini. Nah, tergantung W-nya di mana. Kalau W-nya di sini, di mana lagi nanti Z-nya. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Nah, sini, this is done by connecting W kepada P dan letting Z1 sama dengan intersection antara lingkaran dengan garis WP. Ini dia kan, Z1 adalah intersection antara lingkaran dengan garis WP. WP yang kita buat tadi. Oke, cukup dimengerti Bapak rasa? Nah, ini gambar yang pertama ya. Ilustrasi yang pertama tadi untuk menemukan Fx. Ini sebuah lingkaran. Lalu ada X sembarang. Pemetaannya terhadap garis T adalah PX dihubungkan, diperpanjang sampai memotong garis T. Maka titik inilah titik Y. Sekarang, kalau ada titik W sembarang di T, maka dia pasti ada perpotongannya dengan lingkaran ini, dengan cara menghubungkannya dengan P. Jadi ada dua titik di sini, Z1 lalu Z2. A second fact to be observed is that although f is an onto function, jadi onto mapping gitu ya, fungsi yang memetakan onto kepada, tapi f is not one-to-one. Kenapa dia tidak one-to-one? Karena di lingkaran kita lihat nih ada dua ya, ada Z1, ada Z2. We show this by considering the intersection of line WP rather than segment WP. Dengan garis T. Nah, since garis WP, apa beda garis nih? Apa beda garis ini dengan garis ini? Apa dengan tanda ini? Kalau segmen garis itu artinya ada titik W, nih ya, ada titik P. Nah, dia hanya kalau segmen garis hanya dari W ke P saja. Tapi kalau segmen garis seperti ini. Tapi kalau garis ya, maka dia bisa diperpanjang ke dua arah ini, sepanjang-panjangnya. Kalau sinar bagaimana? Kalau sinar, misalnya ada titik W, ada titik P, gitu ya.
Maka kalau sinar WP berarti dari titik W diperpanjang gitu ya ke arah P. Tapi W-nya titik asalnya di W. Nah, ini sinar. Nah, sekarang since intersection antara garis WP dengan lingkaran itu ada di dua buah titik berbeda, nih Z1 dan Z2, there are two distinct point, maka FZ1 sama dengan FZ2. Mana dia? FZ1 mana? W ya. FZ2 mana? W juga. Maka fungsi F itu not one to one. Jadi dia bukanlah sebuah fungsi satu-satu. Paham? Nah, sekarang contoh yang lain. Let A be a given point on the plan. Misalkan sebuah titik A, ini dulu yang ada ya, adalah sebuah titik pada bidang. We define a mapping T. Kita mendefinisikan sebuah pemetaan T. Definisi pemetaan T di dalam contoh ini ya, di dalam contoh ini adalah domainnya itu semua titik pada bidang. Jadi kalau ini bidangnya, semua titik pada bidang ini adalah domainnya. Dan TA sama dengan A. Jadi pemetaan titik A itu sama dengan A. Dan jika P adalah sembarang titik pada bidang selain titik A, maka TP sama dengan M, di mana M adalah midpoint of the segment AP. Nah, jadi kalau ada sebuah titik P sembarang, lalu TP itu sama dengan M, ya, sama dengan M, maka M itu adalah titik tengah antara segmen garis AP. Gitu ya. Nah, sekarang, it is seen from the definition dari T yang kita definisikan pada contoh ini, setiap anggota bidang tersebut adalah peta dari sebagian anggota bidang itu. We show this by assuming that Q is any point of the plan other than A. Jadi kita dapat menunjukkannya dengan mengasumsikan bahwa sebuah titik Q adalah titik sembarang pada bidang itu selain titik A. A theorem of geometry often called the point plotting theorem. Nah, teorema ini assure us that for any given ray, nah ini sinar yang Bapak sebutkan tadi, sinar AQ gitu ya, and any given positive number such as 2AQ, there exists on AQ exactly one point R, such that the distance AR sama dengan 2AQ. Ini dia. Misal, ada sebuah titik Q sembarang selain titik A, maka pada sinar AQ tadi, berarti AQ diperpanjang gitu ya, sinar AQ tadi katanya, and any assure us that for any given ray AQ, sinar AQ, dan setiap bilangan positif yang diberikan, contohnya bilangan positif itu adalah 2AQ, there exists on AQ exactly one point R, such that AR sama dengan 2AQ. Ini AQ, AQ ya, ini AQ panjangnya, lalu dikali 2. Dari sini ke sini, lalu dikali sekali lagi. Nah, ditambah sekali lagi. Berarti kan ini 2AQ kan? AQ1 ini panjangnya ya. Berarti 2AQ sama dengan apa? Sama dengan AR. Oke. 2AQ akan sama dengan AR. From this, it's follow that TR sama dengan Q. TR berarti kan TR ini sama dengan Q. Sama juga dengan ini. TP sama dengan M gitu ya. Kalau dia berarti Q ini kan di tengah-tengah AR kan.
Berarti TR sama dengan Q, di mana Q adalah titik tengah antara AR. Since the point A is its own image, we conclude that each point of the plane is in the range of T. Artinya apa? Setiap titik pada bidang juga adalah daerah hasil dari T. Sehingga T itu memetakan the plane onto the plane. Onto itu semua titiknya ya. Kalau into sebagian. Sehingga T itu memetakan bidang itu ke seluruh bidang tersebut. Ya. Oke. Unlike our previous example, tidak sama dengan contoh yang sebelumnya. Contoh yang sebelumnya yang circle tadi ya, bahwasanya circle tadi bukanlah fungsi satu-satu. Nah, di contoh yang ini, T-nya itu adalah sebuah fungsi satu-satu. Karena untuk jika E dan F adalah dua titik berbeda, midpoint EA dan FA must be distinct point. Ada titik E, ada titik F, dua buah titik yang berbeda. Lalu ada titik A tadi di poin di bidang ya. Lalu AE dan FA, AF gitu ya. Titik tengahnya tentu adalah dua titik yang berbeda juga. Sehingga titik E dan titik F itu kalau dia tidak sama, dia implies that TE tidak sama dengan TF. Dengan kata lain, T itu adalah fungsi satu-satu. Ya, one-to-one function. Maka disinilah gunanya video sebelumnya, Anda harus tahu dulu fungsi into, fungsi onto, fungsi satu-satu. Karena itu akan mengantarkan kita kepada definisi tentang transformasi. We note then that every point of the plane is in the domain of T, that every point of the plane is in the range of T, and T is a one-to-one mapping. These three properties combine to qualify T as a transformation of the plane, a type of a function on which our study of transformational geometry rests. Jadi ada tiga tadi ya, bahwa yang pertama itu every point of the plane is in the domain of T. Yang pertama, that every point of the plane is in the range of T. Jadi di bidang yang sama gitu ya. Domain dan range-nya tersebut. Dan range-nya tadi keseluruhan setiap titik yang ada di T, yang ada di bidang tersebut, di plane tersebut. Dan T itu adalah fungsi satu-satu. Maka dari situ kita dapatkan definisi untuk transformasi. Ya, definisi untuk transformasi. Sebuah transformasi pada bidang adalah sebuah fungsi satu-satu dari bidang kepada bidang tersebut. Nah, itulah dia definisi transformasi. Okay. By defining a transformation of the plane, we are actually defining a special type of transformation. In the future, however, we shall drop the qualifying phrase in the plane. Jadi, untuk pembahasan berikutnya, kata-kata in the plane ini bisa kita hilangkan saja. Dan kita menggunakan istilah transformasi. Di mana yang kita maksud itu adalah transformasi that the plane, bidang itu, secara kedua-duanya menjadi, bidang itu, domain dan range kedua-duanya ada di bidang tersebut. Domain dan range dari fungsi ada di bidang tersebut. Begitu ya. Contoh yang lain. As another example of a transformation, let us assume that a coordinate system has been established on the plane, and that T is the mapping which carries any point P onto the point P action, which is one unit in the positive x direction from P. Thus, if D 2,4 is any point, jadi ini artinya contohnya ada koordinat, sumbu koordinat x dan y misalnya ya, dan ada sebuah
Dan ada sebuah T, fungsi T, yang merupakan mapping, pemetaan. Apa aturannya? Aturan pemetaannya adalah, dalam soal ini ya, aturan pemetaannya adalah dia membawa setiap titik sembarang P pada bidang itu ke titik P aksen, which is one unit in the positive x direction. Ini aturannya. Dia menggeser gitu ya, membawa titik P, sembarang titik P, kepada titik P aksen, di mana 1 unit lebihnya pada arah positif dari sumbu X. Jadi arah positif dari sumbu X dari titik P. Artinya setiap titik itu digeser searah sumbu X sebanyak 1 gitu ya. Nah, sebanyak 1 satuan. Nah, kalau misalkan ada sebuah titik D 2,4, artinya untuk mendapatkan D aksen bagaimana? Kita menggeser titik 2,4, ini ada sumbu simetri gitu ya, ada sumbu koordinat, ini X, ini Y, ini Y, lalu ada titik 2,4, ini 1, ini 2, titik 4, 1, 2, 3, 4, misalkan di sini, 2,4, ini dia, 2,4. Lalu T menggeser 2,4 ini dengan aturan bahwa dia digeser searah sumbu X sebanyak 1 satuan. Berarti titik ini menjadi di sini dia kan? 1 satuan ya. Kita anggap 1 satuan. Sini dia titiknya jadinya. Kalau ini D, ini D aksen. Ini dia. Kalau ini D, ini D aksen. Di mana D aksennya itu menjadi X-nya 3, Y-nya tetap. Kan dia cuma menggeser 1 unit pada arah X positif katanya. Dari titik P. Maka kita dapatkan TD, transformasi D itu adalah D aksen dalam kurung 2 tambah 1, ini untuk X-nya ditambah 1, Y-nya tetap. Dia menjadi 3,4. Ini dia. 3,4 D aksennya. Secara umum, if P, X, Y is any point of the plane, jika X, Y adalah sembarang titik pada bidang itu, maka P aksen itu adalah TP. Lalu rumusnya apa? Berarti TP-nya atau P aksennya itu adalah X-nya ditambah 1, Y-nya tetap. Ini dia. Kalau kita misalkan X sembarang, ya, Y sembarang, maka X-nya ditambah 1, Y-nya tetap. We show that the range of T is the entire plane by showing that each point of the plane is the image of some point of the plane. Jadi, kita ingin menunjukkan bahwa range, daerah hasil dari fungsi T itu, dari transformasi T itu, adalah entire plane. Kalau entire plane berarti dia onto, kan? Entire, keseluruhan. Dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan bahwa setiap titik pada bidang itu merupakan hasil peta. Ya, merupakan peta dari sebagian titik pada bidang. Nah, bagaimana caranya? Ya, misalkan ada titik QR, ya, is any given point. Dan R is the point dengan koordinat R kurang 1, S. Kenapa kurang 1? Karena kita ingin menunjukkan bahwa R itu merupakan peta dari sebuah titik lain. Jadi kalau dikurangi R-nya itu 1 satuan, maka dia menjadi titik yang juga ada di bidang tersebut. Gitu ya, kita kan ini yang bagian ini ingin menunjukkan bahwa setiap titik pada bidang itu merupakan hasil peta dari titik yang juga ada di bidang tersebut. Di bidang yang dibentuk oleh 2 sumbu tadi ya. Jadi kalau ada sebuah titik R kurang 1, S, maka artinya ini TR itu adalah Q kan? R kurang 1 ditambah 1 dikurang S-nya tetap. Lalu menjadi RS. Lalu RS itu adalah titik Q. Artinya TR itu sama dengan Q. Nah, dengan kata lain, semua titik merupakan hasil peta dari titik yang lainnya. Before proving that T is one-to-one, we shall digress for a moment to review a few basic facts about coordinate geometry. First, recall that it is possible to establish a coordinate system
using any pair of perpendicular line as the x and y axis. Artinya, koordinat tadi itu sumbunya bisa, sistem koordinat tadi bisa dibuat dengan setiap pasang dua garis yang tegak lurus sebagai sumbu x dan sumbu y-nya. However, namun ketika sudah ditentukan sebuah koordinat sistem dalam bidang, maka there is a one-to-one correspondent, akan selalu ada koresponden ya, one-to-one correspondent antara ordered pairs. Apa itu ordered pairs? X, Y misalnya, A, B gitu ya, Y1, Y2 dan seterusnya. Pokoknya yang pertama ini adalah elemen pada sumbu yang satu, yang kedua ini adalah elemen pada sumbu yang kedua. Kalau kita misalkan sumbu X, Y, maka setiap ordered pairs ini pasti direpresentasikan satu titik ya, yang unik ya. Tidak ada satu buah X, Y, lalu di dalam koordinat ada dua titik yang disimbolkan dengan X, Y. Itu tidak ada. Maka pasti satu pasang ini satu titik, satu pasang yang lain satu titik. Gitu ya. Nah, sehingga masing-masingnya berkoresponden pada satu titik yang unik. Contoh di sini, to say that a point P has koordinat 2,3 means that 2,3 is the unique ordered pair which corresponds to the given point P. More loosely, we may write P sama dengan 2,3. As a result of this one-to-one correspondence, it follows that the point A, B, C, D are equal if and only if A sama dengan C, B sama dengan D. Artinya kalau kita katakan A itu sama dengan B, artinya A ini sama dengan C, B sama dengan D. Betul ya? Nah, sebentar. Nah, returning now to the mapping T. Ya, sebentar. Suppose that E dengan koordinat E, F dan G dengan koordinat G, H adalah titik-titik, sehingga TE sama dengan TG, maka koordinatnya tentu sama juga. E tambah 1, kalau TE kan berarti E tambah 1, F, kalau TG berarti G tambah 1, H. Ini artinya apa? Artinya bahwa E tambah sesama koordinat X-nya itu akan sama-sama dengan yang ini ya. Berarti E tambah 1 sama dengan G tambah 1. Dan bahwa F koordinat Y ya, sama-sama dengan H. Kalau E tambah 1 dan G tambah 1 berarti E sama dengan G, lalu F sama dengan H, maka keduanya adalah titik yang sama. Nah, itu ya. Kalau kita misalkan, ya ini dalam soalnya, kalau dimisalkan TE itu sama dengan TG, maka akhirnya titik E itu sama dengan titik G. Dengan kata lain, E itu sama dengan G, F itu sama dengan H, artinya kedua titik ini sama. Kalau kedua titik itu sama, berarti kan hasil pemetaannya satu juga kan jadinya. Maka dari situlah, karena TE dan TF itu sama, sehingga E dan G juga sama, maka T adalah sebuah fungsi satu-satu. Nah, ini definisinya ada di video tentang fungsi ya, yang sebelumnya. Oke, paham? Since the mapping provides an image for every point of the plane, jadi mappingnya, fungsi T-nya tadi itu, pemetaannya itu memberikan peta, sebuah peta dari setiap titik pada plane. Lalu petanya itu tuh hasilnya, daerah hasilnya juga ada di entire plane itu, dan fungsi itu one-to-one. Nah, dia memenuhi 3 syarat tadi, maka dia disebut sebagai sebuah transformasi. Is it clear? Clear ya? Thank you. So, this is the assignment. Sesuai dengan instruksi di dalam buku Anda, dalam e-learning Anda. Kerjakan sebagiannya itu di saat ini, buat dalam buku, lalu foto, scan, kirim ke e-learning, dan sebagiannya lagi buat juga di dalam buku tersebut, nanti di akhir semester, you collect it to me. Thank you very much. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.